Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video belajar uji. Hari ini kita akan sharing mengenai VLAN dan port assignment pada perangkat RII Easy Gateway series ya. Nah, uh, di sini ada beberapa contoh studi kasus ya, di mana ada requirement untuk membuat beberapa VLAN. Ya, ada VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Nah, untuk port 1 itu akan kita assign ke perangkat PC menggunakan VLAN 10. Kemudian di port 2 kita akan assign ke VLAN 20 untuk VLAN CCTV. Lalu nanti di port 3 ini akan kita koneksikan ke switch manageable, di mana dia akan mendeliver beberapa VLAN ya, VLAN 10 dan VLAN 30. Kemudian nanti dari switch akan dikoneksikan ke access point-nya RII AP dan membroadcast dua SSID, yaitu office dan guest, di mana untuk SSID guest akan mendapatkan VLAN 30 dan SSID office akan mendapatkan VLAN 10. Nah, sebelum kita masuk ke konfigurasi, saya akan sedikit menjelaskan mengenai konsep VLAN itu sendiri. Ya, jadi prinsip kerja VLAN yang pertama, tujuan penggunaan VLAN digunakan untuk mengontrol broadcast paket yang tidak diperlukan, sehingga meningkatkan pemanfaatan bandwidth jaringan dan mengurangi pemborosan sumber daya. Nah, kalau kita menggunakan beberapa VLAN di dalam satu jaringan, maka ini akan membatasi terjadinya broadcast domain ya. Karena kalau di satu segmen atau di satu VLAN, maka akan terjadi broadcast domain. Semakin besar jaringannya, semakin besar broadcast domainnya. Kemudian membagi grup yang berbeda antar akses grup untuk meningkatkan keamanan ya. Jadi kalau sudah berbeda network, nah tentu kita bisa melakukan penambahan security komunikasi antar VLAN-nya. Nah, definisi VLAN sendiri itu merupakan panjang dari Virtual Local Area Network, di mana satu port physics switch ataupun router kita bisa membagi menjadi beberapa logical local area network, virtual area network. Oke, kemudian setiap logical switch juga dia akan terhubung ke LAN yang disebut VLAN, dan juga setiap VLAN dia mempunyai broadcast domain sendiri ya. Nah, untuk fitur VLAN sendiri dia tidak dibatasi oleh lokasi fisik, kemudian lebih fleksibel tanpa batasan lokasi fisik. Nah, pengguna yang berada di VLAN berbeda itu membutuhkan perangkat layer 3 ya untuk bisa saling komunikasi. Nah, makanya di sini kalau sudah berbeda VLAN dibutuhkan perangkat yang bisa berfungsi sebagai layer 3 untuk menghubungkan antar VLAN yang berbeda. Nah, di sini bisa menggunakan layer 3 switch ataupun perangkat router seperti RII Easy Gateway. Nah, kemudian untuk tipe portnya sendiri itu ada dua. Yang pertama ada access port yang biasa kita sebut ANTEK kalau di perangkat RII Easy Gateway. Nah, di access port ini dia hanya dapat dimiliki oleh satu VLAN saja, dan frame yang dikirim tidak membawa tag VLAN. Nah, ini umumnya digunakan untuk menghubungkan ke port komputer ataupun ke perangkat endpoint ya, seperti komputer ataupun printer. Kemudian ada trunk port atau kita biasa sebut tag, kita setting menggunakan tag VLAN. Nah, trunk port ini dapat memungkinkan untuk melewati beberapa VLAN. Nah, frame yang dikirimkan biasa ditandai dengan tag VLAN tersebut. Nah, umumnya dipakai untuk menghubungkan antara switch, ataupun kalau misalkan routernya pakai VLAN, maka dari router ke switch dia juga menggunakan trunk port. Nah, di sini ada gambaran contohnya dari PCA connect ke switch, dia menggunakan akses VLAN 10. Kemudian dari switch 1 ke router dia menggunakan trunk. Nah, maka ketika PCA ingin berkomunikasi ke PCB di VLAN 20 ya, yang diassign akses oleh router, maka dari PCA dia mengirimkan standar frame, kemudian dari switch mengirimkan data ke router, dia akan menambahkan sebuah frame tag ya, 802.1Q frame tag VLAN 10. Dia akan ditambahkan ke arah router,
Kemudian nanti dari router dia akan mengirimkan ke VLAN 20, maka tagnya akan dilepas ya, frame tagnya akan dilepas, kemudian langsung dikirimkan ke port akses yang mengarah ke PCB yaitu VLAN 20. Nah, jadi kalau misalkan terang ke terang pasti ada tambahan frame 802.1Q ya, dimana nanti akan diisi VLAN ID ya, mengarah ke VLAN ID berapa. Oke. Nah, kemudian di sini ada contoh untuk labnya. Nah, di mana untuk Office kita set sebagai Antec VLAN 10 karena untuk perangkat laptop saya akan koneksikan langsung ke perangkat Easy Gateway di port 1. Nah, untuk CCTV juga langsung ke port 3 atau port 2 misalkan. Nah, ini kita set sebagai Antec VLAN 20. Lalu ke switch. Nah, ini kita set Antec VLAN 1 ya untuk IP manajemennya, kemudian kita tag VLAN 10 dan VLAN 30 ya. Nah, lalu nanti dari switch ke AP juga kita set sama ya, VLAN kita tag VLAN 10 dan 30, lalu kita untag VLAN 1 untuk IP manajemennya si perangkat switchnya. Nah, sekarang kita masuk ke konfigurasinya. Oke, kita buka dulu iWeb-nya. Nah, di sini saya login ke lokal iWeb-nya terlebih dahulu, ataupun kalau misalkan ada perangkat EG pasti dia akan sebagai SON master. Nah, teman-teman bisa akses ke IP SON-nya di alamat sini. Ya, kita login saja ke iWeb-nya. Nah, di sini kita masuk ke gateway. Lalu kita masuk ke menu networks. Nah, kita masuk ke menu LAN. Ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa ada satu settingan IP address yaitu default VLAN. Nah, default VLAN-nya adalah IP default untuk perangkat router Easy Gateway yang secara otomatis akan diberikan ketika perangkat lain terkoneksi ke perangkat Easy Gateway. Ya, sekarang saya akan menambahkan 3 buah VLAN ya sesuai dengan requirement-nya, yaitu VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 30. Nah, sekarang saya akan buat terlebih dahulu VLAN 10 ya, kita tinggal klik add. Sini saya masukkan IP-nya 192.168.10.1. Ini adalah IP interface VLAN 10 yang ada di perangkat Easy Gateway. Kemudian jangan lupa kita masukkan VLAN ID-nya adalah VLAN 10. Nah, di sini ada DHCP server. Kalau misalkan kita mau provide DHCP dari perangkat routernya, kita set start IP-nya mulai dari 101 misalkan, kemudian jumlah IP listnya yang bisa kita pakai berapa. Nah, ini contohnya 50 totalnya. Nah, list time-nya ini bisa kita kasih 8 jam. Nah, ini hitungannya menit, berarti kalau 8 jam 8 kali 60 kurang lebih 480 menit. Oke. Nah, ini udah selesai kita buat. Nah, kita buat 2 lagi ya sekalian ya. Jadi ada VLAN 20 dan 30. Oke. Nah, ini kita bisa edit juga. Kemudian kita bisa kasih remark ya. Di sini contohnya VLAN Office. Kita save. Nah, ini kita ganti VLAN Office. Lalu kita buat lagi VLAN 20. VLAN CCTV. Oke, ini kita set juga sama saja sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ini saya buat default saja. Kita klik OK, maka ini sudah kita create. Dan terakhir adalah VLAN guest ya, yaitu VLAN 30. Jangan lupa kita masukkan VLAN ID-nya 30. Lalu kita set VLAN guest. Oke, ini kita buat 101, IP count-nya 50. Nah, di sini teman-teman bisa membuat sampai 8 sub interface VLAN yang ada di perangkat RII Easy Gateway series. Ya, sekarang kita sudah selesai membuat sub interface VLAN-nya. Ya, ada VLAN 10, 20, 30. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengassign ke port tertentu yang ada di perangkat RII Easy Gateway kita.
Nah, caranya gimana? Kita masuk ke network, kemudian kita pilih port VLAN. Nah, di sini akan ditampilkan port yang tersedia di perangkat Easy Gateway 310 ya. Jadi tergantung nanti jumlah port perangkat routernya. Nah, di sini ada totalnya ada total kurang lebih 8 port ya, dimana port 7 dan port 6, port 8 dan port 7 dipakai untuk kebutuhan WAN. Oke. Nah, kita bisa melakukan settingan di port LAN 0 dan juga LAN sampai LAN 5. Nah, di sini saya akan men-set untuk Office ya. Itu di port 1. Nah, di sini kita akan set untuk default VLAN, kita bisa set not join. Kemudian VLAN 10 kita set sebagai untagged karena ini untuk kebutuhan endpoint. Lalu VLAN yang lainnya kita set sebagai not join saja. Ya, jadi hanya VLAN 10 saja. Kemudian kita save. Oke, nah kemudian LAN 2 saya akan set untuk kebutuhan CCTV, maka kita bisa set menggunakan VLAN 20 kita set sebagai untagged. Nah, untuk untagged hanya bisa disetting ke salah satu VLAN saja. Jadi default VLAN ini kita set sebagai not join terlebih dahulu. Oke. Kemudian yang VLAN 10 kita set not join. VLAN 20 kita set untagged dan VLAN 30 kita set sebagai not join. Oke, lalu kita save. Nah, di port 0 ya, ini saya rubah ke port 0 untuk connect ke switch. Nah, di switch karena ini kita ingin mendeliver VLAN 10 dan VLAN 30, maka di sini kita set default VLAN-nya adalah VLAN 1 yaitu IP manajemennya. Ini untuk kebutuhan IP manajemen si perangkat switch dan access point-nya. Kemudian kita tag VLAN 10 dan VLAN 30. Maka sesuai kebutuhan VLAN 10 dan 30 kita tag, VLAN 20 kita set sebagai not join. Oke, ini kita save. Nah, sekarang kita melakukan verifikasi testing untuk koneksi LAN-nya ya. Nah, di sini saya ada perangkat laptop saya. Kalau saya set sekarang untuk Ethernet-nya ini belum terkoneksi. Nah, sekarang saya coba koneksikan perangkat Ethernet-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita coba refresh. Saya sudah coba koneksikan ke port LAN 1 untuk perangkat PC saya. Nah, di sini akan kelihatan ya LAN satunya sudah hidup. Kemudian saya sekarang akan coba cek apakah perangkat saya mendapatkan IP address yang sesuai. Nah, di sini akan kelihatan bahwa perangkat saya sekarang mendapatkan VLAN 10 ya, yaitu di segmen 10.101. Nah, lalu sekarang saya coba rubah ke LAN 2 ya, dimana LAN 2 ini saya set sebagai untagged VLAN 20. Nah, berapa IP address yang saya dapatkan di PC saya? Oke, kita cek lagi. Nah, sekarang terkoneksi VLAN 2, lalu kita coba cek kembali IP config. Nah, sekarang sudah dapat IP VLAN 20. Oke. Nah, bagaimana untuk kebutuhan switch? Nah, ini kita set sebagai VLAN 10 dan VLAN 30 untuk detect dan juga default VLAN 1. Ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke settingan switchnya. Jadi kita harus buat database VLAN yang sama ya. Ke arah router. Nah, di sini saya masuk ke perangkat settingan device, kemudian ada IS205, ini switchnya kita klik. Nah, by default untuk switch IS ini dia adalah unmanaged switch. Jadi kita harus aktifkan terlebih dahulu
VLAN settingnya. Oke, kita aktifkan. Kemudian kita konfigurasi untuk VLAN-nya. Nah, kita masuk ke basic setting, masuk ke VLAN member. Nah, di sini kita tinggal add VLAN 10. Kemudian kita add VLAN 30. Oke. Di port 5 sebagai uplink dan juga di port 3 sebagai access point ya. Jadi kita masuk ke settingannya. Oke, kita masuk ke sini ke basic setting, lalu ke VLAN setting. Kemudian kita pilih port 3 dan port 5. Nah, kita set sebagai akses. Nah, kemudian natifnya kita set the VLAN 1 ya sebagai VLAN default. Natif ini adalah untagged kalau di perangkat Re-Easy Gateway. Kemudian kita set permitnya yaitu VLAN 1, 10 dan juga 30 ya. Lalu kita save. Nah, dia akan set sebagai terang. Oke. Nah, sekarang saya coba buat SSID untuk VLAN Office. Ya, kita bisa masuk ke settingan sini WiFi. Kemudian kita create WiFi list. Kita masuk ke WiFi list. Kemudian kita tinggal klik add. Saya buat SSID Office. Oke, passwordnya saya set Ruji 123. Kemudian jangan lupa kita assign ke VLAN 10. Kita save. Nah, lalu kita buat lagi SSID guest. Passwordnya saya buat sama saja untuk keamanan. Nah, kemudian di SSID guest kita assign ke VLAN 30. Oke. Nah, sekarang kita testing ke mobile device ya. Kita coba testing sekarang untuk connect ke SSID tersebut apakah sudah ke broadcast. Sekarang akan kita coba koneksikan menggunakan mobile phone. Ya, ini kita enablekan WiFi-nya. Lalu kita cek apakah ada SSID Office dan SSID guest. Ya, nah di sini sudah ada SSID Office dan SSID guest. Kita coba connect ke SSID Office. Passwordnya Ruji at 123. Kita cek. Nah, di sini di SSID Office kita mendapatkan IP 192.168.10.102. Artinya ini sudah masuk ke VLAN 20 ya. VLAN 10. Sekarang saya coba disconnect. Nah, kita forget saja. Ya, kemudian saya mau coba connect ke SSID guest. Kita klik, kita masukkan passwordnya JS123. Kita klik di sini. Nah, sekarang di SSID guest saya juga sudah mendapatkan VLAN 30. Oke. Nah, jadi di SSID guest kita mendapatkan VLAN 30 yaitu IP-nya 192.168.30. Titik sekian. Oke, jadi cara konfigurasinya cukup simple. Kalau untuk di router Easy Gateway, kita cukup meng-create VLAN-nya terlebih dahulu, sub interface VLAN-nya, lalu kita assign ke portnya ya, untuk step-nya. Seperti ini, jadi kita masuk ke gateway-nya, kemudian kita masuk ke LAN untuk membuat IP interface VLAN dan VLAN ID-nya. Kemudian kita bisa men-setting mengassign ke spesifik port tertentu. Oke. Nah, demikian video sharing hari ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.